Tahun 2026. Aku tidak pernah percaya pada cerita viral internet. Tentang akun misterius. Tentang wajah menyeramkan. Tentang pesan-pesan aneh tengah malam. Sampai suatu malam, nomor itu menghubungiku. Namaku Raka. Usiaku 27 tahun. Aku bekerja sebagai editor video freelance dari rumah. Dan semua ini terjadi 3 bulan lalu. Awalnya biasa saja. Jam 1.13 dini hari. Ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Tidak ada foto profil. Hanya satu pesan. Apakah kamu sendirian? Aku mengira itu spam. Aku abaikan. 5 menit kemudian, pesan kedua masuk. Kali ini ada foto. Aku membukanya. Dan saat itulah, jantungku seperti berhenti. Wajah itu. Perempuan dengan mata besar melotot. Kulit pucat. Senyum terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Aku pernah melihatnya. Internet menyebutnya Momo. Tapi kupikir itu cuma hoaks lama. Fenomena lama yang sudah mati. Aku langsung memblokir nomor itu. Selesai. Setidaknya, kupikir begitu. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Seperti diawasi. Laptopku menyala sendiri. Padahal semalam aku mematikannya. Di layar, hanya satu folder terbuka. Namanya. Kamu sudah membalas. Aku tidak pernah membuat folder itu. Tanganku mulai dingin. Lalu aku klik. Isinya satu file video. Durasi 13 detik. Aku ragu, tapi aku putar. Video itu memperlihatkan kamarku. Diambil dari sudut atas. Seperti dari langit-langit. Aku melihat diriku sendiri sedang tidur. Dan di pojok frame, ada bayangan tinggi berdiri. Mendekat ke arah tempat tidurku. Video berhenti. Aku membeku. Itu bukan rekaman CCTV. Aku tidak punya kamera di kamar. Siapa yang merekam? Dan bagaimana file itu ada di laptopku? Malam berikutnya. Nomor baru mengirim pesan lagi. Kamu lupa menutup jendela. Aku langsung menoleh ke jendela kamar. Tertutup rapat. Tapi tirainya bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Aku tidak membuka pesan berikutnya. Namun notifikasi terus masuk. Tanpa henti. 1.13. 1.14. 1.15. Setiap menit satu pesan. Aku matikan ponsel. Tapi suara notifikasi masih terdengar. Dari dalam lemari. Aku perlahan membuka lemari. Ponsel lamaku, yang sudah rusak setahun lalu, menyala sendiri. Di layarnya, wajah itu tersenyum. Hari ketiga. Aku memutuskan mengganti nomor.
mengganti ponsel, mengganti wifi. Aku bahkan menginap di apartemen temanku, Dimas. Aku tidak menceritakan semuanya. Hanya bilang aku diganggu hacker. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa aman. Sampai jam menunjukkan 01.13. Lampu apartemen Dimas berkedip. TV menyala sendiri. Layar hitam. Lalu muncul teks putih. Kamu tidak bisa pindah. Dimas menatapku. Apa ini ulahmu? Aku menggeleng. Layar TV berubah. Menampilkan kamera CCTV apartemen Dimas. Dan di belakang kami, di sofa, ada seseorang duduk. Berambut panjang. Diam. Menatap kamera. Kami berdua menoleh ke belakang. Sofa kosong. Saat kembali melihat TV, sosok itu kini berdiri. Lebih dekat. Senyumnya perlahan melebar. Listrik padam. Gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara bisikan. Seperti perempuan berbisik tepat di telingaku. Kamu membuka pesanku. Sejak malam itu, Dimas tidak mau lagi menemuiku. Katanya, aku membawa sesuatu. Aku mulai mencari tahu. Melacak nomor itu. Mustahil. Nomornya selalu berubah. Tapi polanya sama. Selalu menghubungi jam 01.13. Aku menemukan forum lama yang membahas kasus serupa. Korban-korban lain. Semua mengalami hal sama. Pesan awal sederhana. Lalu file aneh muncul di perangkat mereka. Kemudian, gangguan nyata. Dan semuanya berakhir dengan satu kalimat terakhir. Dia tidak masuk lewat internet. Dia masuk lewat rasa takut. Malam ketujuh. Aku memutuskan tidak. Akan membuka pesan lagi. Tidak akan melihat layar. Jam 01.13. Ponselku menyala. Aku membaliknya. Tidak melihat. Tapi suara notifikasi berubah. Bukan lagi bunyi pesan. Sekarang, suara ketukan. Tok. 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 Dari pintu kamar. Aku tinggal sendiri. Ketukan itu pelan. Teratur. Tok. 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 Aku tidak bergerak. Lalu suara itu berhenti. Dan berganti menjadi ketukan dari dalam tembok. Di belakang tempat tidurku. Perlahan. Mendekat. Aku sadar sesuatu. Ini bukan tentang aplikasi. Bukan tentang nomor. Dia tidak butuh jaringan. Dia butuh perhatian. Dan setiap kali aku takut, setiap kali aku bereaksi, dia menjadi lebih kuat. Ponselku kembali berbunyi. Aku menutup mata. Tapi suara itu sekarang bukan dari ponsel. Itu dari bawah tempat tidurku. Sebuah suara pelan. Seperti seseorang tersenyum dalam gelap. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi total. Lalu satu pesan terakhir masuk. Aku tidak menyentuh ponsel. Tapi layarnya menyala sendiri. Menampilkan foto baru. Bukan wajah Momo.
bukan patung, bukan gambar internet. Itu wajahku sendiri. Dengan mata melotot dan senyum yang terlalu lebar. Teks muncul di layar. Besok jam 01.13, giliranmu mengirim pesan. Besoknya, aku tidak tidur. Aku duduk menunggu. Jam 01.12. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena marah. Aku sadar satu hal. Dia tidak pernah menyentuhku secara langsung. Dia hanya menciptakan ilusi. Rekaman. Gangguan listrik. Bayangan. Dia hidup dari reaksiku. Jam berubah. 01.13. Ponselku menyala. Tapi kali ini, tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan masuk. Sebaliknya, aplikasi pesan terbuka sendiri. Dan kolom kirim pesan aktif. Seolah-olah menungguku mengetik. Layar kosong. Nomor tujuan tidak terlihat. Hanya satu teks samar muncul di atas layar. Sekarang giliranmu. Aku tidak mengetik. Aku letakkan ponsel di meja. Aku tidak akan ikut permainan ini. 5 detik. 10 detik. 30 detik. Layar mulai berkedip. Teks muncul sendiri. Huruf demi huruf. Apakah kamu sendirian? Itu pesan pertama yang dulu dia kirim padaku. Sekarang, aku yang mengirimkannya. Namaku tertera sebagai pengirim. Aku tidak menyentuh apapun. Pesan terkirim. Dan di bawahnya muncul status. Terkirim ke Raka 3 bulan lalu. Darahku terasa dingin. Ini bukan pesan ke orang lain. Ini pesan ke diriku sendiri, di masa lalu. Aku membuka riwayat percakapan. Semua pesan yang dulu kuterima, ternyata berasal dari nomor yang sama dengan nomorku sekarang. Semua timestamp cocok. Semua kalimat identik. Berarti, 3 bulan lalu, aku menerima pesan dari diriku sendiri. Dan aku tidak menyadarinya. Lampu kamar meredup. Udara terasa berat. Di cermin lemari, aku melihat bayangan. Bukan sosok perempuan. Bukan wajah menyeramkan. Tapi aku sendiri. Dengan senyum terlalu lebar. Senyum yang tidak pernah kulakukan. Bayangan itu bergerak, meski aku diam. Ia mendekat ke cermin. Dan berbisik. Aku tidak pernah datang dari luar. Suara itu. Suaraku. Aku teringat sesuatu dari forum lama. Salah satu korban pernah menulis sebelum akunnya hilang. Entitas itu bukan makhluk. Itu pola. Ia menyebar lewat ketakutan yang direkam, diulang, dan dikirim kembali. Momo, bukan hantu. Bukan setan. Bukan sosok fisik. Ia adalah bayangan digital dari rasa takut manusia. Setiap orang yang percaya membuat versi baru. Setiap orang yang panik mengirimkannya ke diri mereka sendiri di masa lalu. Lingkaran tanpa awal. Tanpa akhir. Jam menunjukkan 01.20.
Bayanganku di cermin tersenyum semakin lebar. Lalu perlahan, wajahnya berubah. Mata membesar. Kulit memucat. Senyum meregang. Wajah itu mirip foto viral yang dulu menyebar di internet. Tapi sekarang aku mengerti. Itu bukan wajah Momo. Itu wajah ketakutanku sendiri. Yang selama ini ku bentuk. Yang ku beri nama. Ponsel berbunyi lagi. Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Aku membuka. Isinya hanya satu kalimat. Jika kamu berhenti takut, aku berhenti ada. Tanganku berhenti gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku tidak merasa panik. Aku merasa sadar. Selama ini aku melawan bayangan. Padahal bayangan itu muncul karena ada cahaya. Jika aku tidak memberinya perhatian, tidak memberinya rasa takut, tidak ada yang bisa direkam. Tidak ada yang bisa dikirim. Aku menatap cermin. Bayangan itu masih tersenyum. Aku menarik napas panjang. Dan tersenyum biasa. Normal. Perlahan, senyum aneh itu memudar. Wajah menyeramkan itu retak seperti layar glitch. Dan hilang. Lampu kembali stabil. Udara terasa ringan. Jam berjalan normal. 0121. Tidak ada pesan. Tidak ada suara. Tidak ada ketukan. Tiga minggu berlalu. Tidak ada gangguan lagi. Nomor misterius tidak pernah muncul. Laptopku kembali normal. Ponselku normal. Dimas mulai mau bertemu lagi. Hidupku kembali seperti biasa. Hampir. Karena satu malam, saat aku sedang mengedit video horor untuk klien, jam menunjukkan 01.13. Aku tidak panik. Aku hanya tersenyum kecil. Ponselku menyala. Tidak ada notifikasi. Tapi layar kamera depan terbuka sendiri. Menampilkan wajahku. Normal. Namun di sudut layar, ada notifikasi kecil. Streaming aktif 1 penonton. Aku tidak menekan apapun. Teks kecil muncul di bawah layar. Menunggu pesan pertamamu. Aku terdiam. Aku paham sekarang. Lingkaran itu tidak benar-benar berhenti. Ia hanya berpindah bentuk. Bukan lagi melalui ketakutan. Tapi melalui cerita. Melalui rekaman. Melalui video. Jika aku membuat kisah ini, jika aku mengunggahnya, seseorang akan menontonnya. Seseorang akan takut. Dan mungkin, siklus itu akan hidup lagi. Jadi sebelum kamu menutup video ini, aku ingin bertanya. Apakah kamu sendirian?